Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Bagaimana nih hari ini semuanya? Semoga kalian selalu semangat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih sama ya, kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan. Tepatnya pada hari ini kita udah memasuki pertemuan ke-7 teman-teman, dimana kita akan membahas mengenai desain produk, value proposition, dan pengantar untuk PEP. Nah, untuk itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kalian pahami setelah menonton video ini. Nah, yang pertama, kalian dapat menyusun desain produk berdasarkan riset dan SWOT, merumuskan value proposition, memahami hubungan desain produk dengan biaya dan harga, memahami konsep BEP secara sederhana, menentukan harga jual awal, siap menghitung BEP pada pertemuan selanjutnya. Nah, semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai semua ya, teman-teman. Oke, mari kita mengingat kembali teman-teman, di mana di pertemuan awal kalian udah menentukan ide produk makanan kalian. Nah, kalian udah punya ide makanan yang enak banget, yang teman-teman kalian suka, kemasannya lucu, banyak dibeli, harganya murah. Tapi setiap kalian jualan justru uang kalian itu malah berkurang teman-teman. Aneh ya. Nah, hari ini kita akan memahami kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana membuat produk yang bukan cuma menarik tetapi juga menguntungkan. Nah, untuk membuat sebuah produk yang menguntungkan, maka banyak hal yang perlu kita persiapkan, teman-teman. Yang pertama, kita perlu mendesain produk. Yang kedua, kita perlu menentukan value proposition. Yang terakhir, kita harus menghitung BEP. Nah, untuk itu, hari ini kita akan membahas satu persatu. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas itu adalah desain produk ya. Jadi, banyak orang mengira kalau desain produk itu hanya tentang tampilan yang lucu dan kemasan yang menarik. Padahal desain produk itu sangat complicated, teman-teman. Dimana desain produk itu adalah tentang rasa, tentang ukuran, tentang porsi, tentang tekstur, tentang kemudahan dimakan, tampilan visual, dan juga pengalaman konsumen. Jadi, desain produk itu bukan hanya tentang bentuknya yang cantik atau menarik, tetapi tentang berbagai macam hal ini, teman-teman. Nah, kita dapat merangkum semuanya ini, kita dapat katakan sebagai pengalaman makan atau minum. Untuk itu, ketika kita mendesain sebuah produk, maka kita harus mendesain bagaimana sebuah produk itu dapat memberikan pengalaman yang mengesankan kepada konsumen. Apabila konsumen terkesan, maka di situ konsumen akan kembali lagi untuk membeli produk kita dan bahkan dapat merekomendasikan produk kita kepada orang lain gitu. Nah, selain itu, coba mari kita pikirkan teman-teman. Kenapa sih kalian memilih jajanan tertentu di kantin? Tentu aja bukan karena lapar, ya, tapi karena mungkin praktisnya, mungkin karena menarik, mungkin karena cocok di tangan, mungkin karena rasanya sesuai selera. Nah, sebelum kita mendesain produk, maka kita perlu menentukan berbagai macam hal yang memang disukai sama pasar. Untuk itu, kita memerlukan sebuah hal yang utama, teman-teman, yaitu data hasil riset. Pertemuan sebelumnya kita udah melakukan riset pasar ya, teman-teman, di mana kalian sudah mengetahui tentang rasa yang disukai,
harga yang mampu dibayar sama konsumen, kebiasaan beli konsumen, dan juga tren yang sedang diminati oleh konsumen. Artinya, kalian sudah mengetahui keinginan dan kebutuhan pasar. Untuk itu, kalian tidak akan mendesain produk kalian berdasarkan tebakan atau rekaan semata, teman-teman. Tetapi memang berdasarkan keinginan dan juga kebutuhan dari konsumen. Nah, karena kalian sudah memiliki data hasil riset, maka kalian sudah menentukan bagaimana keinginan dan kebutuhan pasar. Nah, itu merupakan hal yang baik, teman-teman, karena pengusaha yang sukses itu bukan pengusaha yang membuat produk yang ia suka, melainkan yang membuat produk yang pasar butuhkan dan juga pasar inginkan, gitu. Nah, karena kalian udah mengetahui bagaimana desain produk, maka selanjutnya kita akan menuju ke menentukan value proposition. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik nih, teman-teman. Nah, ketika kalian memasarkan produk, misal nih, di kantin itu kan udah banyak jajanan. Kenapa produk kalian itu harus dibeli sama teman-teman kalian, gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan ini kita dapat sebut sebagai value proposition. Dalam memasarkan produk, penting untuk mengetahui value proposition untuk menarik perhatian konsumen kita. Karena value proposition itu adalah kunci yang mendorong konsumen untuk memilih produk kita dibandingkan dengan produk orang lain. Secara lebih mudahnya, value proposition itu adalah alasan utama kenapa konsumen harus memilih produk kalian dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, lebih jauh lagi, value proposition itu bukan hanya slogan, teman-teman. Bukan hanya kata promosi, tetapi nilai yang benar-benar dirasakan oleh konsumen. Jadi, kita perlu menentukan value apa yang kita tawarkan oleh produk kita. Mana yang paling kita fokuskan, gitu. Jadi, value proposition itu kan nilai ya, teman-teman. Jadi, nilai apa sih yang akan kita unggulkan dari produk kita? Atau yang nantinya akan menjadi identitas dari brand atau produk kita. Pastinya ketika udah mau berusaha itu kan pengennya itu memberikan semua yang diinginkan oleh konsumen. Tetapi bisnis itu memiliki batasan, teman-teman. Jadi bisnis itu punya keterbatasan. Maka kita harus memilih value apa yang akan kita fokuskan supaya produk kita nanti itu dipilih sama pasar. Nah, ketika kita sudah memilih satu value atau beberapa value tertentu, bukan berarti kita hanya sebatas itu, teman-teman. Bukan berarti kita hanya terfokus pada itu. Namun, lebih kepada sebagai apa sih kita pengen dikenal, gitu. Sebagai apa sih kita pengen dikenal? Nah, itu perlu kita tentukan, teman-teman. Itu adalah value proposition. Nah, sebagai contohnya nih, misal kalian mau menjual es krim, tapi bukan berarti kalian hanya bisa jualan es krim. Bukan berarti kalian tidak bisa jual yang lain. Tetapi karena kalian udah menentukan value proposition kalian adalah es krim, maka nantinya promo, komunikasi, brand itu dikenal sebagai brand es krim. Oh, itu loh tempat yang jualan es krim.
tapi tidak membatasi kalian untuk hanya berjualan es krim kayak gitu. Itu kan produk yang spesifik es krim. Nah, selanjutnya contoh produk yang lebih general. Itu kayaknya kalau kalian mau memilih produk minuman manis gitu. Jadi brand kalian udah, oh kalian ini brand minuman manis gitu. Jadi nantinya produk kalian itu seputaran produk minuman manis kayak gitu teman-teman. Itu adalah value proposition. Lalu kenapa sih kita perlu menentukan value proposition? Kenapa? Ya karena value proposition ini berguna untuk memudahkan konsumen untuk bisa membentuk brand memory. Jadi ingatan tentang brand kita teman-teman. Jadi sebagus apapun promosi kita, sebanyak apapun promosi kita di media, di real life, tapi kalau tidak masuk ke muscle memory, ke memori dari konsumen kita, maka percuma dong gitu. Jadi kita perlu benar-benar masuk ke memori dari konsumen kita. Nah, tentu aja kita perlu memikirkan nanti dari konsumen kita setelah melihat dari value proposition kita, maka konsumen itu akan bisa berekspektasi tentang produk kita. Terus apa sih yang nggak bisa diekspektasikan dari produk kita? Terus apa kita mau beli nggak sih gitu? Jadi dari ketika kita udah menentukan value proposition dan udah masuk ke brand memory, maka konsumen sendiri itu akan memikirkan dengan sendirinya apa sih yang dapat kita ekspektasikan dari produkmu, apa sih yang nggak bisa diekspektasikan dari produkmu, apakah kita akan memberi produkmu gitu. Meskipun itu keputusan akhirnya di konsumen, tetapi kita udah menentukan value proposition tadi teman-teman. Ketika value propositionnya ini sesuai sama konsumen kita, maka ya mereka akan beli. Kalau nggak sesuai, ya nggak akan beli gitu. Jadi perlu ditentukan sedari awal. Itu value proposition. Lalu selanjutnya nih teman-teman, selain kegunaan perlu dipahami juga mengenai elemen untuk menentukan value proposition. Jadi ada 3 elemen teman-teman. Yang pertama ada apa sih yang bisa kita tawarkan? Terus yang kedua ada apa sih yang konsumen mau? Yang ketiga ada apa yang kompetitor tawarkan gitu. Jadi ketiga hal ini merupakan elemen yang perlu kita pikirkan dalam menentukan value proposition gitu. Kenapa sih kita perlu menentukan apa yang bisa kita tawarkan? Ya tentu aja ya kita dapat memahami dulu apa sih sebenarnya produk kita gitu. Terus kenapa sih kita harus melihat bagaimana keminatan konsumen atau apa sih yang diinginkan oleh konsumen, ya karena tujuan dari bisnis kita itu kan untuk menggait konsumen kan teman-teman. Kalau kita nggak mengetahui apa yang konsumen mau, maka ya nggak bisa kita menentukan value proposition ini. Jadi kita harus menentukan keinginan dari konsumen itu terlebih dahulu. Terus selanjutnya dari segi kompetitor. Kira-kira apa sih yang kompetitor tawarkan? Nah, kenapa kita harus mengetahui ini?
Karena apabila kita menawarkan sesuatu yang sudah dimiliki kompetitor dan bahkan klaim dari kompetitor itu sangat kuat, maka ya produk kita akan sulit untuk stay di pasar gitu teman-teman. Gitu. Jadi ketiga hal ini itu merupakan elemen penting dalam menentukan value proposition. Oke. Nah, apabila dilihat dari ketiga elemen ini, maka hal yang paling sering menjadi momok ini adalah kompetitor teman-teman. Dimana karena adanya kompetitor, maka kita itu terbrainwash kalau kita harus bikin sebuah produk yang unik gitu. Produk yang unik. Tetapi seringkali hal ini menjadi jebakan teman-teman. Keinginan untuk beda itu memang beda sih, kita memiliki keinginan untuk berbeda dari kompetitor dan kita membuat produk yang berbeda dengan kompetitor. Tapi ternyata produk yang beda tadi, produk yang unik tadi itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan konsumen. Wah, bagaimana nantinya produk kita kalau nggak sesuai atau nggak relevan sama konsumen gitu teman-teman. Jadi keunikan itu juga perlu difikirkan. Apabila kita nggak bisa main di dalam hal yang unik, maka kita masih boleh pakai produk yang sama dengan kompetitor teman-teman. Yang menjadi pembeda itu justru di persepsinya, yaitu angle komunikasi yang lebih menarik lagi. Contohnya nih, ada Coca-Cola sama Pepsi. Kan kedua brand minuman ini itu kan rasanya sama ya teman-teman. Apabila kita nggak melihat secara langsung dan kita rasakan minum aja, itu bisa aja kita menganggap Pepsi itu Coca-Cola gitu. Tetapi bisa dilihat bagaimana kesamaan dari produk ini ya teman-teman. Tetapi Coca-Cola ini memiliki angle komunikasi yang berbeda sama Pepsi. Kalau Pepsi ini kan cenderung ke brand yang sangat eksklusif, yang sangat keren kayak gitu-gitu. Tapi Coca-Cola ini memilih dengan menggunakan komunikasi yang lebih warm gitu, yang berusaha untuk menyampaikan kebersamaan gitu. Jadi ya di sini udah terpisahkan target marketnya, meskipun mereka memiliki produk yang sama, tetapi masih ada value proposition, di mana value propositionnya itu bukan hal yang unik, tetapi angle komunikasinya. Bagaimana mereka mengkomunikasikan brand mereka gitu. Apa sih yang unik dari produk kalian gitu. Uniknya itu bukan karena berbeda, tapi karena kalian menyampaikan komunikasinya itu gitu teman-teman. Itu ya. Itu adalah value proposition. Oke teman-teman, karena kalian udah mengetahui bagaimana mendesain produk dan mengetahui bagaimana menentukan value proposition, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan harga dan juga BEP. Nah, sebelum ke situ, kita perlu memahami bahwa desain produk yang sudah kita tentukan tadi itu akan berpengaruh terhadap harga, teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jika kalian nih, ketika mendesain produk, ternyata kalian menambahkan topping, ya tentu aja biayanya naik lah. Ketika kalian memilih kemasan estetik, maka biayanya naik juga. Ketika kalian membuat porsi besar, maka biayanya juga naik gitu. Artinya desain yang menarik harus tetap masuk akal secara biaya. Nah, disinilah kreativitas bertemu realitas teman-teman, ya enggak? Ya, jadi ketika kalian pengen membuat sebuah desain yang luar biasa, maka kalian ya perlu memikirkan nanti kalian akan menjual dengan harga berapa, nanti pengeluaran kalian berapa gitu.
Nah, apabila nanti pada akhirnya produk yang menarik tadi itu membawa kalian ke jurang kerugian, maka ya untuk apa gitu ya teman-teman? Karena bisnis itu adalah tentang uang, tentang keuntungan gitu ya teman-teman. Jadi perlu adanya kebijaksanaan dalam menentukan desain produk supaya kalian tidak merugi kayak gitu ya. Nah, sering ditanyakan teman-teman, kenapa sih bisnis itu bisa rugi gitu? Ya, bayangin aja nih, biaya pembuatan satu produk itu ternyata 4.000. Terus kita jual harganya 3.000. Sehingga kalian rugi berapa coba? Setiap penjualan kalian akan rugi 1.000 rupiah. Itu kalau satu kali penjualan. Bayangin aja, kalau banyak yang ngejualan gimana? Semakin laris, maka akan semakin rugi. Nah, disinilah alasan usaha bisa gagal meskipun produknya disukai, teman-teman. Jadi meskipun produk kalian seluar biasa apapun deh, sebanyak apapun yang beli deh, tapi kalau kalian perhitungannya nggak sesuai, maka ya kalian akan merugi. Nah, kalian ketika merugi, maka di situ akan ke jurang kegagalan gitu, teman-teman. Nah, untuk menghindari kerugian tersebut, maka pengusaha perlu menggunakan konsep BEP atau break even point. Atau lebih mudahnya kita sebut sebagai titik balik modal, teman-teman. Yang artinya berapa minimal produk yang harus kalian jual agar modal kalian itu kembali dan tidak merugi. Nah, contohnya secara sederhana aja teman-teman. Ketika modal awal itu adalah 50.000. Keuntungan per produk itu adalah 1.000. Maka kalian itu harus menjual produk kalian sebanyak 50 produk. Ini yang namanya titik balik, teman-teman. Titik balik modal. Dimana kalian tidak sedang rugi dan tidak sedang untung gitu. Gitu ya. Nah, dari titik balik ke sananya itu adalah keuntungan kalian. Gitu ya. Tanpa memahami ini, maka usaha kalian itu akan berjalan tanpa arah, teman-teman. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lihat grafiknya. Jadi ini teman-teman, ini misal Y, ini X. Di garis Y ini adalah penjualan. Di garis X itu adalah unit atau berapa banyak kita menjual gitu. Terus biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang semakin naik apabila produksi kita itu semakin banyak. Kalau biaya tetap itu adalah biaya yang akan tetap segitu meskipun kita banyak tuh produksinya gitu. Kalau selanjutnya, kalau total biaya itu adalah gabungan antara biaya variabel sama biaya tetap. Nah, titik balik ini adalah perpotongan antara total biaya sama total omset kata teman-teman. Nah, itu ya. Jadi, di sini adalah titik balik modalnya. Apabila kalian belum sampai ke titik ini dan artinya kalian masih di titik loss ini, teman-teman, itu artinya adalah kalian masih rugi. Tapi kalau kalian udah berada di titik ini, maka di sini kalian baru balik modal. Yang artinya belum untung.
sudah tidak rugi tapi belum untung. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maka kalian harus mencapai di titik ini. Jadi, berapa sih unit yang harus kita jual? Berapa sih penjualan yang harus kita dapatkan untuk mendapatkan profit? Gitu. Sebelum angka BEP ini tercapai, maka kita belum untung sepenuhnya. Gitu ya, teman-teman semua. Maka titik BEP ini sangat krusial, teman-teman. Karena aku ulangi teman-teman, tanpa memahami ini, maka usaha kalian itu akan berjalan tanpa arah. Kalian gak akan tahu titik di mana kalian bisa benar-benar untung. Kalian hanya meramal-ramal dan meraba-raba aja. Gimana sih ini untung apa enggak? Ini untung apa enggak? Kayak gitu terus. Maka kalian harus menentukan nilai BEP tadi. Nah, ini kan berupa grafik ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat rumus perhitungan break-even point. Jadi, ini ada dua teman-teman. Yang pertama, BEP per unit. Jadi artinya berapa jumlah barang sih yang harus kita jual untuk mendapatkan nilai BEP. Tapi kalau BEP rupiah itu artinya berapa omset yang harus kita dapatkan untuk sampai di titik BEP. Gunaan dari rumus ini tentu aja kita harus menentukan HPP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk ini kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, untuk merealisasikan apa yang kita pelajari tadi, maka kita akan kembali ke proyek kita, yaitu Localisius Project. Oke. Hari ini tugas kalian atau kegiatan kalian itu adalah secara berkelompok. Kalian akan finalisasi desain produk, merumuskan value proposition, menentukan perkiraan biaya per porsi, dan juga menentukan harga jual awal. Nah, ini yang akan kalian kerjakan ya teman-teman semua. Semangat! Sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.